Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Sabtu 27 Juli 2024 menjadi hari terindah untuk Randy Utomo dan Jauza Najla Naura. Pasalnya, di hari itu Randy yang mewakili DKI Jakarta 2 dan Jauza yang menjadi wakil Jawa Barat terpilih sebagai peraih gelar Putra-Putri Pariwisata Nusantara 2024. Nama pasangan ini diumumkan sebagai juara pertama saat malam grand final pemilihan Putra-Putri Pariwisata Nusantara 2024 di Balai Rong Susilo Sudarman, Gedung Sabta Pesona Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Tim liputan Eljon Media berkesempatan untuk wawancara eksklusif dengan Randy dan Jauza. Kepada Eljon Media, putra-putri binaan Yayasan Eljon Indonesia ini berbagi perasaan mengenai pencapaian ini. Randy dan Jauza yang saat ini sedang menjadi putra-putri binaan Yayasan Eljon Indonesia merasakan rasa senang meraih gelar terhormat ini. Meski terkejut, namun keduanya menyatakan kesiapannya mengemban tanggung jawab yang mulia ini selama 1 tahun ke depan. Gelar tersebut diraih bukan karena keberuntungan, Randy dan Jauza telah mempersiapkan dengan matang untuk menjalani malam grand final. Persiapan tersebut diantaranya memperdalam lagi pengetahuan pariwisata yang didapat dari pembekalan selama karantina dan tak kalah penting menjaga kesehatan. Pembekalan dalam perannya sebagai duta pariwisata tidak hanya saat karantina, tetapi justru sebagai peraih gelar Putra-Putri Pariwisata Nusantara 2024. Pembekalan menjadi kewajiban karena masih banyak yang harus dipahami lebih dalam. Oleh karena itu, Randy dan Jauza siap menerima masukan dan ilmu yang bermanfaat untuk menjalani tugasnya sebagai Putra-Putri Pariwisata Nusantara 2024. Keduanya menyatakan tekad untuk memperkenalkan produk wisata dan ekonomi kreatif dari seluruh Indonesia ke dunia internasional. Untuk produk ekonomi kreatif, Randy dan Jauza siap membantu produk-produk usaha kecil dan menengah agar dapat dikenal masyarakat luas. Menurut mereka, UMKM tidak dapat bekerja sendiri namun harus dibantu dan dibimbing. Mereka juga siap berkolaborasi dengan berbagai pihak termasuk organisasi, UMKM, dan pemerintah. Menurut mereka, kolaborasi adalah bagian yang terpenting untuk bersama-sama memajukan sektor parekraf. Di akhir wawancara, Randy dan Jauza mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Yayasan Eljon Indonesia atas gelar ini. Dengan gelar tertinggi ini, keduanya berjanji akan menjalankan tugas dengan maksimal. Tentunya perasaan saya pribadi itu sangat senang ya, akan tetapi at the same time itu sangat deg-degan juga mengingat bahwa ini merupakan bentuk tanggung jawab juga selama 1 tahun ke depan untuk membawa visi misi nilai-nilai dari Yayasan Eljon Indonesia. Dan tentunya semoga kami dapat untuk mendeliver pesan-pesan dan juga value-value tersebut ke teman-teman sekalian untuk mempromosikan pariwisata yang ada di Indonesia. Kalau saya sendiri itu jujur excited dan gak nyangka, tapi alhamdulillah terpilih dan diamanahi oleh Yayasan Eljon Indonesia menjadi winner dari Putra-Putri Pariwisata Nusantara 2024. Dan mudah-mudahan kita berdua bisa 1 tahun ke depan ataupun mendedikasikan diri kita untuk Yayasan Eljon Indonesia. Persiapannya agak cukup rumit, tapi alhamdulillah bisa dilewati seiring berjalannya waktu dan juga memaksimalkan performa saat karantina. Kurang lebih sama ya, aku juga persiapannya sebenarnya lebih banyak ke selain kostum tentunya materi-materi tentang pariwisata, mengingat bahwa sebagai seorang duta kita harus memiliki wawasan yang luas tentang pariwisata, UMKM, produk lokal Indonesia, dan lain-lain. Dan selain itu tentunya performance juga harus tetap dijaga bukan hanya dari segi materi ya, akan tetapi juga dari segi kesehatan agar supaya ketika mengikuti karantina kita bisa tampil secara maksimal. Jadi mungkin untuk menjaga stabilitas itu merupakan salah satu persiapan yang paling penting juga dalam mengikuti ajang Putra-Putri Pariwisata Nusantara 2024. Tentunya yang sangat mendukung kedua orang tua aku ya, mengingat bahwa mereka dari persiapan dan mungkin di dalam proses, di tengah-tengah proses juga kita sempat down karena banyak sekali persiapan yang harus dilakukan, tapi kedua orang tua selalu mensupport dan juga selalu mendoakan agar supaya semua proses persiapan dan juga proses karantina itu menjadi lancar. Tentunya juga ada teman-teman kami dan juga tentunya banyak sekali orang-orang yang aku pribadi tidak bisa sebut satu persatu, akan tetapi kontribusi mereka sangat nyata dan berdampak kepada performa saya dalam Putra-Putri Pariwisata Nusantara 2024. Tentunya keluarga saya, juga Paguyuban Moka Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, dinas-dinas pemerintahan yang ada di Ciamis juga, dan juga Yayasan Eljon Indonesia, terima kasih telah mendukung dan juga mengamanahi kita berdua sebagai winner dari Putra-Putri Pariwisata Nusantara Indonesia 2024. Oke, tentunya untuk ekonomi kreatif ya, parekraf di Indonesia, salah satu cara kontribusi yang bisa kami berikan adalah untuk
mengikuti secara disiplin pembekalan-pembekalan yang akan diberikan oleh Yayasan Eljon, karena tentunya sebagai duta pariwisata pembekalan ini sangatlah penting, dan untuk menjadi seseorang yang disiplin dalam pembekalan tersebut itu juga merupakan suatu kontribusi kita untuk mengambil tanggung jawab ini secara serius. Dan tentunya nanti next step kita tentunya akan mengikuti arahan Dedi ya. Mungkin apakah kita akan berkolaborasi dengan organisasi, UMKM, pemerintah atau stakeholders apapun, dan kami tentunya sangat siap untuk selalu bekerja di dalam dan di bawah naungan Yayasan Eljon Indonesia. Kita tentunya akan mengikuti arahan Dedi ya. Mungkin apakah kita akan berkolaborasi dengan organisasi, UMKM, pemerintah atau stakeholders apapun, dan kami tentunya sangat siap untuk selalu bekerja di dalam dan di bawah naungan Yayasan Eljon Indonesia. Sebagai salah satu advokasi saya, tapi saya akan mengunjungi beberapa wisata-wisata lalu membuat konten agar menginfluence warga-warga sekitar ataupun masyarakat untuk mengunjungi pariwisata tersebut dan juga mempromosikan UMKM yang ada. Ya benar sekali ya, aku juga sebenarnya ketika persiapan nasional ini sendiri, aku juga membawa advokasi yang berbicara tentang tap di untap, yang dimana aku akan berfokus untuk memberikan exposure kepada UMKM yang sebenarnya sangat potensial, akan tetapi mereka tidak terekspos secara baik di publik. Oleh karena itu sebagai duta, mungkin kami dapat membantu tentang exposure ini untuk para UMKM. Tentu dan pasti kami sangat siap berkolaborasi dengan stakeholders apapun, karena kesuksesan dari pariwisata dan juga UMKM di Indonesia itu bergantung dari sinergi oleh semua stakeholders, betul kerjasama gitu. Pertama pasti ucapan terima kasih dari kita berdua. Lalu untuk kedepannya semoga bisa lebih baik lagi, karena di tahun kita saja sudah baik banget ya. Apalagi nanti tahun-tahun kedepannya. Terus semangat untuk Dedi juga. Terima kasih telah memilih kita dan mempercayai kita sebagai winner of Putra Putri Pariwisata Nusantara 2024. Harapannya semakin mendunia lagi, karena ada salah satu advokasi juga ya, Indonesia di panggung dunia. Semoga bisa lebih mendunia, cetar, dan juga lebih lebih kayaknya kalau untuk popularitas Eljon udah banyak banget ya, popularitasnya udah tinggi banget. Mungkin segitu saja. Kalau untuk aku sendiri, semoga harapannya kita semua bisa bersinergi. Tentunya aku juga berterima kasih banyak kepada Dedi yang sudah mempercayai kami berdua sebagai Duta Pariwisata Putra Putri Pariwisata Nusantara 2024, dan semoga dan yang paling terpenting kita tidak akan membuat Dedi kecewa atas pilihan dia. Amin. Oke, teman-teman sekalian, jangan lupa untuk beli produk buatan Indonesia. Mengingat bahwa Indonesia saat ini UMKM pariwisatanya itu tuh sektor yang sangat-sangat kuat, dan tentunya walaupun kita mempunyai potensi, akan tetapi ketika kita tidak bisa berpartisipasi dan turut mengembangkan potensi pariwisata dan UMKM tersebut, tentunya potensi ini akan terbuang-buang ya. Jadi yuk sama-sama bareng-bareng kita memajukan UMKM kita sendiri, produk lokal kita sendiri, dan juga pariwisata kita. Ya, seperti yang kita tahu sekarang ini generasi Z, generasi milenial ini sudah lebih mengenal produk dalam negeri. Contoh-contohnya kita sering sekali ya lihat remaja-remaja itu pada posting-posting baju-baju ataupun tas-tas pengrajin itu dari lokal brand. Ya berarti dengan demikian Gen Z dan milenial ataupun warga masyarakat Indonesia sekarang itu sudah aware dengan produk lokal Indonesia, yang berarti kita pun harus lebih merangkul mereka ya, lebih merangkul dan juga memberikan edukasi tentang pariwisata dan UMKM yang ada di Indonesia. Tim Eljon Media melaporkan.